Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil jalali wa syari'il harami wal halali. Musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, Sampurasun selamat malam. Dari pertanyaan kemarin salah seorang yang pindah ke pengelola KB dari dinas lain, ternyata semakin bertambah. Kata Neng Ida Indrawati, Ki, pasti orang lain liur. Ya, Aki jawab, jangankan orang lain, orang gelir begitu. Pusing ya. Oke. Sekarang ada salah seorang yang ingin tahu ketika Aki memberikan ceramah baru-baru ini, tidak disebutkanlah kabupatennya, sebanyak 600 orang. Di situ kan penyuluhan stunting. Nah, beliau ini mendengar ya dari kejauhan, sepotong-sepotong, karena beliau ini adalah jadi panitia. Ya ngurus 600 orang kan susah lah. Ngurus snack lah, ngurus tempat duduk lah, ngurus SPJ lah dan lain sebagainya ya. Nah, yang ditanyakan Ki itu kurang jelas. Yang pertama, Aki menyebut posyandu itu tidak 1 hari sebulan. Aki nyebut posyandu sebulan. Emang betul. Inilah yang sekarang persepsi bahwa posyandu itu sebulan sekali. Dan Aki ditanyakan di mana, gitu jawabnya kadar itu ya. Padahal konsep tahun 84 ketika waktu itu adalah KB Kesnya sangat lengket di bawah kepemimpinan Pak Rustandi, di kesehatannya, di BKKB-nya ada Pak Mahyudin, ada Pak Lutz ya waktu itu, dan asisten-asistennya ada Dokter Joko di sana, Dokter Nida ya, Dokter Ilsa, dari kita ada Pak Agus, ada Aki, ada Pak Ginting dan lain sebagainya. Di situ disusun yang disebut dengan siklus kader. Siklus kader itu pertama dia pendataan. Pendataan setelah itu adalah pertemuan satu, yaitu membahas data-data yang akan dilayani posyandu berikutnya. Kemudian kunjungan rumah. Setelah kunjungan rumah ada pertemuan 2. Pertemuan 2 itu memastikan apakah bisa dia hadir atau tidak ke posyandu. Barulah dia laporan ke puskesmas atau ke PLKB bahwa jumlah yang akan dilayani di posyandu teh segini jumlahnya, dan kepada yang tidak datang tetap dimotivasi lagi sampai kepada pelayanan. Dan setelah pelayanan itu adalah pembinaan. Jadi bertanya kembali kepada siapa yang sudah diimunisasi dikunjungi lagi, yang sudah diberi pil itu dikunjungi lagi, yang diperiksa hamil itu dikunjungi lagi. Itulah yang disebut pos sebulan. Pos sebulan itu kelemahan kita. Konsepnya udah betul dari tahun 84 mulai posyandu ada. Apalagi Jawa Barat itu dianggap waktu itu adalah konseptornya begitulah. Ya jago-jagonya kan, Dokter Ilsa itu sampai jadi kemana, ke Nepal, kemana jadi konsultan dan lain sebagainya. Itu satu. Kalau mau ingin jelas kita perjelas lagi nanti deh di lain kali. Yang kedua, Ki, apa yang disebut oleh Aki itu adalah tugas dan kewenangan kader. Jadi ada tugas, ada kewenangan kader. Kalau Aki tanya kepada peserta yang Aki kunjungi, dia berbicara apa pekerjaan kader itu atau kewenangan kader itu. Dia bicara saya di meja 1, saya di meja 2, saya di meja 3. Itu aja, nggak ada ya jawaban yang lain. Bahkan sekarang kan meja juga baru ada yang tahu 5, padahal sekarang kan jadi 6.
meja penyuluhan, dan 5 pelayanan, dan ke-6 konseling. Sebetulnya penyuluhan dulu itu masih konseling juga, ya, tapi sekarang lebih dipertajam kepada hal-hal yang mempunyai masalah khusus. Ini Aki ya, ini Aki dengan Bu Nunun ini, di mana di KBB. Aki kan ikut-ikutan terus di posyandu di KBB itu ya. Itu jadi beda. Kalau tanggung jawab, kader dibagi per program. Kader yang menanggung jawab imunisasi, kader yang menanggung jawab KB, kader yang menanggung jawab KIA, kader yang menanggung jawab diare, dan sebagainya. Sehingga karena dia itu satu RW, hafal betul. Siapa yang belum TT1, siapa yang belum imunisasi polio, kalau KB kapan dia ngambil pil, dan lain sebagainya, karena dia ditugaskan dan punya kewenangan. Itu salah satunya. Yang ketiga, bagaimana tentang Aki sangat yakin tentang bahwa kalau ada S sama dengan K sama dengan D dan sama dengan M, itu stunting akan hilang atau tidak ada. Kau begitu yakin? Betul, karena prinsip kita dari awal adalah anak sehat, bertambah umur, bertambah berat badan. Jadi setiap naik itu adalah salah satu tandanya sehat. Kalau bertahun-tahun, ya, kalau bertahun-tahun itu terus menerus, ya, S itu kan sasaran. S itu adalah balita yang ada. Misalnya 69. K-nya dia punya KMS semuanya 69. D-nya dia datang dan ditimbang yaitu 69 dan dia naik 69 orangnya, dan naiknya signifikan yang disebut dengan posyandu sentinel. Sentinel itu adalah kenaikan berat badan terukur sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau 0 bulan sampai 6 bulan itu naiknya 2 ons atau 3 ons, itu tidak naik. Itu menurut WHO, menurut UNICEF waktu Aki bergabung di UNICEF. Maka ada posyandu sentinel. Jadi cobalah sekarang kalau S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N, itu insya Allah tidak akan hilang. Ya, tidak akan ada stunting lah begitu. Ya, itu banyak sekali yang bertanya ke Aki. Makanya ada yang nyebut, Ki ini mah tidak ada di bukunya. Ya tidak ada, itulah sumbangan dari pengalaman Aki selama ini. Jadi kalau mengundang Aki ada hal-hal yang tidak sama dengan buku, bukan berarti bertentangan, tapi justru penjabaran dan pengalaman yang lama. Satu lagi Ki, satu lagi adalah tentang posyandu sahabat masyarakat. Dan bagaimana hubungannya dengan posyandu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah ini Aki, Bu Dewi sebagai kabid kelembagaan di KBB itu membuat, karena posyandu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat itu hanya slogan, hanya yel, hanya cita-cita, tapi tidak diusahakan. Wong sebulan sekali juga masyarakat tidak tahu jadwal posyandu, apalagi dia berpartisipasi di posyandu. Tidak ada kan? Karang Taruna tidak datang, MUI tidak datang, kepala desa juga tidak datang, kan gitu yang maksud Aki. Nah, pada tahun 2021 atau 22 ya, 29 April itu dinyatakan oleh pusat bahwa posyandu sahabat masyarakat. Nah, Aki merinci dengan kawan-kawan di KBB, karena Aki paling sering diundang ke KBB, apa yang disebut dengan sahabat masyarakat. Aki membagi menjadi 3. 1, masyarakat sebagai pengelola. Siapa itu? Kepala desa, ya, sekdes, RT RW, PKK, dan kader-kader di posyandu. Itu sebagai pengelola. Masyarakat pengelola. Kita rinci sahabat masyarakat itu. Yang kedua adalah masyarakat sebagai sasaran posyandu. Bayi, balita, bumil, ya, ada juga pus, ada juga manula,
ada juga remaja dan lain sebagainya. Itu adalah masyarakat sasaran. Dan yang ketiga adalah masyarakat pendukung. Siapa? Orang tidak berkepentingan secara pribadi ke posyandu, tapi dia mendukung posyandu. Itu yang seperti disebut pomisu itu, pojok minum susu. Itu kan daripada peternak yang memberinya. Ayo dong, itu kan pemerintah daerah yang mengadakan misalnya, atau salah seorang. Itulah masyarakat pendukung. Makanya Aki suka nanya, tukang sambe sudah berpartisipasi ke posyandu atau tidak? Karena sekarang itu sebetulnya stunting ditentukan, ujung tombaknya adalah keberhasilan posyandu. Dengan istilahnya EPPGBM. Elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Insya Allah kalau S sama dengan K, sama dengan D, sama dengan N, stunting tidak akan hilang. Tapi perlu waktu. Perlu waktu. S sama dengan K sama dengan D sama dengan N itu kurang lebih dari 1 tahun ke atas. Insya Allah di daerah itu tidak akan stunting. Bila penasaran, japri ke Aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.